Halo teman-teman, di sini aku Ruben Maindra udah bersama teman-temanku, ada Ninda sama Gasinda. Halo teman-teman. Hai. Oh ini Ninda ini di Yogyakarta, terus Gasinda itu ada di Bekasi ya, Gas. Bener toh, Gas? Hmm. Oke. Bekasi mepet Bogor. Di situ bener gak sih kalau Bekasi itu kota hujan gitu? Bogor yang kota Bogor ya? hujan. Bogor ya? Deket ya? Deket ya? Itu Deket ya? Bogor. Oh iya. Kalau Dekat. kalau dirimu gimana, Nin? Katanya sekarang Yogyakarta banyak yang searah ya jalannya ya? Iya, mana rumahku kan tengah-tengah kan. Jadi kalau mau kemana-mana tuh muter gitu. Oh, aku tuh pernah belum lama ini tuh ke Purwomartani gitu toh. Di Hmm. situ kan ada kafe yang baru toh. Hmm. Terus aku mau pulang, itu kok diarahin ke Malioboro. Aku itu bingung. Dulu itu tinggal Iya, lurus-lurus iya aja benar. gampang, kok sekarang ke kiri terus ke kanan loh. Kok sampai rame, terus pulangnya itu rame banget gitu loh. Waduh, ya Iya gitu-gitu emang. sih. Jadi satu arah. Jadi di Mm-mm. daerah Malioboro itu ditutup semua. Kita ngobrolin yang ringan aja sih. Soalnya tadi Ninda itu tak Benar. calling, tadi bingung tau mau ngobrolin apa gitu toh. Terus ya topiknya ini kita ngobrolin hari pertama 2021. Ada yang beda nggak dari tahun kemarin Oh. gitu? Gitu guys, Ada aku dong. mau membahas itu guys. Sedikit membahas yang itu ya, karena itu kan tanggal 31 menjelang tanggal 1 itu kan biasanya kita ngadain party gitu, apapun itu, barbekyuan, entah bertemu dengan keluarga ataupun itu karena saat pandemi ini Yes. sepertinya kita nggak bisa kayak gitu. Terus aku itu cuma di rumah. Dan ini sebenarnya unik juga. Karena hujan lebat dari kemarin, aku itu cuma tiduran di rumah itu. Jadi bangun-bangun itu gara-gara Iya. petasan. Der gitu toh. Udah tahun baru gitu. Begitu Iya ceritanya benar. teman-teman. Kalau kalian gitu juga nggak? Gimana menikmati malam tahun baru kalian? Kalau aku apa ya? Sebenarnya Sambil kalau nyemot. misalkan kayak tahun-tahun sebelumnya, karena emang aku punya strict parents, jadinya kayak aku di rumah aja gitu. Mm-mm. Cuman bedanya mungkin apa ya? Aku punya pacar. Mm-mm. Kamu tahun baruan bareng pacar? Enggak. 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 Soalnya emang apa ya, di daerah wilayahku itu Mm-mm. banyak yang kena kan, Mm-mm. kena pandemi. Terus habis itu kayak daripada apa ya? Mengurangilah resiko yang aneh-aneh. Jadi Mm-mm. kayak ya udahlah di rumah aja gitu. Toh juga yang gimana ya, kayak tidak ada perubahan gitu. Yang penting motivasinya buat kedepannya. Nggak harus Eh, party nggak apa-apa. Berarti di rumah gitu ya? Oh iya jelas. Oh Saya iya. tim di rumah terus. Kalau kamu gas gimana gas? Aku tuh pas habis sisa bakar-bakar sama Mm-mm. ibuku, sama Mm-mm. satu keluarga, Mm-mm. sama karyawan butik. Mm-mm. Tapi yang datang tuh nggak banyak. Nah, Mm-mm. tapi sebelum berangkat aku ini kan beli kerupuk sama sampo dulu toh. Mm-mm. Beli kerupuk, terus udah nyampe masih bakar-bakar tuh mereka tuh. Mm-mm. Dan baru ku sadari ketika makan kerupuknya beli 20 melempem kabeh. Mantap. Lah, itu pas beli nggak apa quality control dulu bu kamu? Oh ada Lah, nek misal quality control terus habis itu tak masukin buat masal lah piye. Ya nggak apa-apa sih Kan ya. quality controlnya kerupuk gimana sih? Kalau nggak dikriuk. Ya dicekel gitu, dipegang Makanya gitu. aku takutnya kalau saya kriuk terus wah ini melempem terus tak masukin kaleng lagi. Tapi ada yang bedain nggak sih tahun baruan kalian 2021 sama 2020 kemarin? Ada yang bedain nggak? Aku 2019 ke 2020 itu karena waktu itu tanggal 3-nya ada kerjaan. Jadi aku nggak bisa ini ya. Jadi aku ketika memang waktu itu kan dikasih libur kan di antara 31 sama 1. Ya udah aku leisure time aja main FIFA sama teman-teman sejawat. Nah, kalau tahun ini ya aku cuman bakar-bakar tapi habis sisa cuman sampai jam 10 terus garap tugas. Ya bener sih. Kalau kamu gimana Nin? Ada yang bedain nggak Nin? Sebenarnya nggak banyak sih yang bedain. Mungkin kayak jenjang karirku agak sedikit dibukakan jalannya sama Tuhan ya. Jadi kayak lebih mengenal diri aku sendiri, terus aku kayak gimana aku ngontrol diriku sendiri, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu udah mulai kerasa banget dan itu kerasanya tuh di tahun 2020. Jadi
pas kita pandemi itu tuh bener-bener kayak ketampar banget gitu. Oh ternyata tuh aku tuh pemalas. Oh ternyata tuh aku tuh orangnya keras kepala. Aku nggak mau dengerin orang lain gitu. Nah terus karena itu aku mulai sadar, aku mulai berkaca gitu. Oh ternyata aku kayak gini. Nah kayak gitu. Terus juga karir dan kuliah pun juga sama kayak oh ternyata aku harus seperti ini. Terus oh ternyata ada beberapa hal yang belum aku asah yang bisa aku bisa aku nggak perdalam lah ibaratnya kayak misalkan kayak bikin podcast terus juga bikin YouTube dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kayak step yang bisa aku jelajahi lagi di tahun 2021 gitu. Oh, berarti dunia perkontenan nggak? Iya, bener toh? Perkontenan 2020 bener gak sih kalau teman-teman, aku kalau ngerasanya gini, 2020 itu adalah masa dimana memperbanyak konten digital. Soalnya yang ngapain lagi gitu loh, berkarya dalam bidang yang lain nggak bisa. Soalnya apapun yang berbau keramaian itu nggak bisa pas posisi pandemi kayak gini. Episode kalian naik nggak teman-teman pas 2020 kemarin? Kamu dulu, Nin. Teman bercerita itu pemalas. Setahun tayang berapa, Nin? Kamu adalah salah satu podcaster yang nggak nge-share statistik. Apakah karena episodemu sedikit? Enggak sih. Sebenarnya aku masih belum fokus gitu loh untuk podcast sendiri. Itu aku masih belum mau fokus karena podcast adalah suatu pelarian sebenarnya. Jadi aku jujur, ini kalau misalkan mendengarku melihat, ya tolong ya, ini memang pelarian gitu. Kalau mau curhat, gak ada yang mau dengerin, yaudah aku curhat ke pendengarku gitu. Makanya kalau misalkan ditanyain episodeku udah berapa, kalau nggak salah tuh kurang dari 10 deh. Kurang dari 10. Satu Kurang bulan dari sekali 10 ya? itu. Iya, sebulan sekali. Mulai dari April kalau nggak salah. Terus ke ujung-ujung Oktober, November males gitu? Iya, ujung-ujung Oktober, November males. Soalnya kan, aduh. Itu aja mulai dari April ya? Bukan dari Januari ya? Enggak, iya dari April. Kalau kamu sendiri gimana, guys? Kontenmu naik nggak di 2020? Sebenarnya kalau salahku agak agak sedikit berbeda dengan Ruben. Kan kalau Ruben tadi bilang kan istilahnya digital ya. Kalau aku memang all about sosmed gitu loh. Jadi engagement sosmed naik, engagement ini naik. Kalau podcast pun aku juga sebenarnya kan comeback lagi tau bahasanya. Jadi itu dengan something new, dengan konsep baru, dengan ini, dan alhamdulillah sih listenersnya sih banyak walaupun nggak sampai 3 digit ya. Itu alhamdulillah. Terus YouTube juga YouTube sih sebenarnya aku yang masih inkonsisten ya, karena lebih ke ini sih, lebih ke malas ngedit sama ngekat-ngekatnya gitu loh. Jadi kalau saya kayak main game gitu kan mungkin kita butuh 1 jam untuk main, 1 jam, 1,5 jam hasil recordnya. Terus kadang beberapa kali bahkan aku waktu kemarin yang FM itu sempat ada problem sedikit. Aku tuh udah nge-record 2 match itu, terus abis itu tiba-tiba laptopku restart sendiri. Jadi itu yang bikin aku nggak konsisten di YouTube. Tapi kalau soal podcast sih alhamdulillah ya, dengan kalau di Anchor sendiri statsku ya 549, nggak bisa dibilang bagus. Bukannya saya mau nyombong, tapi seenggaknya aku tuh bersyukur dengan apa yang udah ku buat gitu loh. Nin, kamu percaya nggak kalau Gas itu kan dia podcast itu nggak cuma punya 1 loh, dia itu punya 2 loh. What the fuck? Are you serious? Sumpah? Iya toh, Gas? Sebenarnya aku tuh ada 3, tapi itu tuh kayak ngehimpun temanku gitu loh. Jadi temanku tuh ada yang mau bikin podcast, tapi dia nggak mau sendiri. Oh, baru tahu Nih? Tapi kok dari ekspresimu kamu baru tahu ya nih? Cuman temanku itu yang nyari topiknya. Jadi aku tinggal ngikut aja. Cuman sekarang sih udah udah nggak aku iniin lagi ya, karena waktu itu HP ku rusak, terus data hilang semua, jadi emailnya lupa juga. Oh, gitu ya. Ya dua-duanya. Maksudnya kan ada 3 tuh, dua-duanya yang bukan yang main your podcast gitu. Kamu lupa passwordnya semua? Bukan. Iya. Yang salah satunya itu ya cowoknya, yang hostnya cewek ya? Iya. Itu dia gimana? nyariin topik. Gitu. Itu loh, Nin. 3 loh, Nin. Kamu 1 males-malesan, Nin. Nggak apa-apa. Aku 3 aja kempot.
Oke. Nggak apa-apa. Aku di sini mau sedikit ngobrolin itu ya. Lebih ke jadi kita kan habis terserah sih pakai strategi apa. Kalau teman-teman kan biasanya ada yang namanya praproduksi, produksi sama pasca produksi ya. Yang dinamakan Iya. pasca produksi kan misalnya kita udah nge-share gitu, udah nge-share apapun yang udah kita up-kan ke episode yang udah kita taruh di Anchor ataupun taruh di Spotify dan lain-lain. Nah, di situ aku sedikit punya keresahan sih. Kalau teman-teman kan ngerasa di forum gitu. Di forum kan biasanya kalau kita udah up episode, kita sering nge-share. Tapi kalian ngerasa nggak sih publikasi di forum itu sebenarnya nggak efektif? Soalnya gini, kalau kita nge-share episode, itu kemungkinan yang lain-lain itu juga promo episode gitu loh. Bukan untuk menanggapi episode yang kalian tayangkan gitu. Nah, kalau kamu punya pendapat nggak, Gas? Gimana, Gas, pendapatmu, Gas? Ya apa ya? Kecuali yang episodeku terakhir kemarin ya, yang 2020 di mata kita itu hampir nggak ada respons, entah positif entah negatif, bahkan respons pun nggak ada. Kecuali kalau yang kemarin yang episodeku terakhir itu memang ada yang langsung PC gitu, Mas kok audionya bagus gitu-gitu. Jadi berarti dia termasuk salah satu atau salah dua pendengar gitu. Efektif sih istilahnya adalah bagian dari upaya kita gitu loh. Jadi ya makanya aku tetap walaupun aku tahu itu nggak efektif, tapi seenggaknya istilahnya apa ya, bejo-bejonan lah, untung-untungan aja, siapa tahu ada yang dengerin, terus ada kita bisa ngail satu pendengar gitu, kan lumayan gitu. Iya, betul sih. Kalau aku sih gitu. Betul sih. Kalau kamu gimana, Nin? Sama nggak kayak si Gas itu? Yang penting nge-share aja gitu. Apa punya pendapat lain kamu? Enggak. Aku gini, karena aku kan pemalas. Ya kan, kamu tahu sendiri aku cuma punya kurang dari 10 episode. Dan di setiap episodeku itu alhamdulillahnya memang pendengarnya besar-besar gitu loh. Ya nggak besar banget kayak yang 3 digit gitu, enggak, tapi kayak ya di atas 50 tuh ada gitu. Nah, terus strategiku tuh cuman kayak keresahan yang ada di lingkunganku. Jadi kayak aku tuh kalau misalkan ngambil tema apa gitu yang ternyata ini masih bisa bisa dibahas gitu. Nah, terus yaudah aku bahas, dan teman-teman aku itu yang mendengarkan itu bilang kayak, ini aku relate banget sama ini. Nah, dari situ terus aku tidak perlu untuk nge-share lagi ke forum. That's why aku tidak pernah bergantung sama nge-share di forum. Kalau misalkan forum kayak gitu kayak ya udahlah, bodo amat lah, di-share ya udah, cuma buat formalitas aja nge-share. Aku udah nge-share episode baru kayak gitu-gitu doang. Sisanya memang kayak ikut-ikutan nggak sih? Kalau nge-share gitu, yang lain nge-share terus kita ikut-ikutan promo gitu. Iya, udah. Makanya terus kayak yang lain-lain ikut-ikutan, terus jadi kayak yang rame-rame kita kependem kan di atas. Jadinya kayak yang udahlah, aku bener-bener nyari pendengar yang pure memang pengen mendengarkan kontenku aja. Makanya aku kayak nyari konten tuh yang bener-bener ngeresep gitu dari akarnya gitu. Gaya banget, padahal pemalas. Tapi bagus sih, deliverymu itu ya kontennya juga receh gitu loh. Maksudku receh itu kan dicari orang banyak gitu. Karena ya ringan gitu loh, bukan yang dibahas yang berat-berat gitu. Apalagi keunggulan mungkin di delivery itu balik lagi nih. Soalnya basicmu mungkin ke monolog ya awalnya ya, karena benar. Aku pernah yang awal itu denger pun yang langsung yang bahasa Inggris itu, yang temanmu rilis lagu itu tuh tak dengerin itu, ya enak deliverymu gitu loh. Iya. Makasih, malu. Daripada yang interview loh. Kalau Gas kan lebih ke interview tuh kamu, Gas. Iya. Iya, aku jadi malu. Jangan gitu, nanti kamu udah terbang itu. Terbang di langit. Iya. Itu. Udah di langit. Ada nggak planning buat 2021 yang membedakan progresnya kalian di 2020? Ada nggak secara konten? Aku lebih sebenarnya sih aku sekarang mau coba mix and match sih. Jadi karena season 1 kan aku kebanyakan tuh yang keciri ya, itu interview sama melihat perspektif orang. Nah, mungkin di season kedua nanti ini sih sebenarnya udah ada 2 OTW 3, insya Allah besok naik.
itu memang episode 3 masih perspektif karena waktu itu temanku emang ngajak, terus aku sebenarnya udah mikirin topik dan dia juga udah punya topik, cuman udah sama akhirnya setuju pakai punya aku, ya udah aku giring ke perspektif. Nah, cuman mungkin untuk di season 2 sih aku kepengen membahas sesuatu yang maybe lebih personal di aku atau di di orang lain. Jadi emang purely yang kalau misal kamu pernah denger yang punya aku yang sama Eci, itu kan aku ngebahasnya kan lumayan personal. Nah, mungkin nanti akan setipe seperti itu. Podcastnya itu udah baru satu episode, cuman aku sebenarnya udah ada ngedraft 2 episode, tapi mungkin untuk itu ya aku cuman paling naikin aja yang ada. Setelah itu ya udah, setelah itu mungkin aku entah sampai Maret, tapi ya mungkin setelah itu aku nanti akan berbicara lebih personal sih. Ya nggak apa-apa sih, benar-benar. Yang penting strategimu moga-moga lancar ya. Terus, amin ya robbal alamin. Terus kamu gimana, Nin? Kalau kamu ada yang bedain nggak? Apakah kamu secara kuantiti akan lebih sering mengupload atau karena kamu sekarang udah punya pacar jadi tumpahnya ke pacar? Terus nggak nge-podcast lagi? Oh enggak, pacarku aku suruh ini ikut nge-podcast sama aku dong. Tak paksa, nggak mau tahu. Duo ya? Oh iya dong, duo. Strategi biar langgeng. Itu tapi modus bener loh, guys. Itu modus sebenarnya konten-konten kayak gitu tuh. Biar ada kerjaan gitu toh, yuk terus besok bikin konten yuk ketemu gitu toh. Itu sebenarnya modus kayak gitu tuh. Kamu ada planning kayak gitu, Monin? Iya sih, cuman aku aduh habis ini kalau misalkan dia mendengarkan, aduh maaf ya Mas ya. Jadi gini loh, kalau aku planningnya memang iya sih, memang pengen rajin lagi gitu. Cuman aku mikir kayak tetap ini tuh adalah kayak second option aku gitu loh, belum jadi priority aku gitu. Nah tapi beside of that, aku tetap pengen ngasih sesuatu yang baru yang pernah aku rasain, misalkan kayak dari dunia pendidikan, pernah keluar negeri itu kayak apa sih kayak gitu, kayak apa lagi ya, pokoknya tentang permusikan duniawi, terus habis itu tentang pokoknya sesuatu yang receh yang memang aku suka gitu loh. Soalnya kalau misalkan aku bahas yang di luar dari itu aku malah bingung sendiri. Misalkan contoh kayak waktu aku ngomong sama temanku yang ngomongin albumnya dia, nah itu aku memang full ngerti prosesnya dia ngomong atau prosesnya dia membuat lagunya itu. Nah aku tuh ngerti gitu loh. Nah jadinya kayak oke, aku mulai interest ke sana dan finally aku kayak ngerasa oke, aku kayak mulai nih tahu apa yang aku sukain kayak gitu-gitu. Apalagi kan banyak tuh topik-topik masalah percintaan yang saya tuh pakar. Gitu. Jadi udah. Akar kuadrat. Yang penting yang jelas kan teman-teman sangat menanti sih konten-konten kalian yang baru gitu loh. Oh iya dong. Tunggu ya teman-teman ya kalau aku nggak males. 2021 akan banyak kejutan dari kami. Begitu kan? Mantap. Iya. Iklan John. Tapi Dinda akan beli mic baru karena mic-nya rusak. Iya, nyebelin. Makanya guys dengerin biar aku dapat gaji. Emang seberapa sih gajinya? Oh, banyak dong. Tapi yang jelas ya nggak banyak sih secara monetisasi. Tapi kalau secara impact sebenarnya banyak kalau kalian mau meluaskan dunia gitu loh. Dari awal dari podcast kemudian ke bidang-bidang yang lain nanti pasti akan berhubungan. Tapi aku mau sharing sedikit sih. Ini sedikit ya. Impact itu sebenarnya bakal kerasa. Kita kan nggak tahu toh siapa yang dengerin kita. Soalnya aku pernah ngetes ya. 1 episode itu pernah 1 atau 2 episode itu pernah aku up gitu. Nggak aku share, itu ada belasan yang mendengarkan gitu loh. Nah, di situ kan ada pertanyaan, berarti orang-orang ini mengikuti aku gitu loh. Nah, ternyata aku baru nyadar, kemarin itu aku kan ngisi sebuah acara gitu toh. Kemudian aku kan di pembukaan gitu teman-teman. Terus habis pembukaan itu kan ada salah satu MC kondang gitu di daerahku toh. Terus habis itu dia itu sebelum naik ke panggung itu bilang sama aku gitu, Ben,
dirimu punya podcast toh. Sekarang naik ke panggung MC bareng aku. Loh, Mas ini kok tahu aku punya podcast dari mana gitu loh. Nah, gitu loh. Ternyata kalau kalian bikin konten terus, itu otomatis akan memberikan impact entah itu ke bidang apapun gitu loh. Apalagi Benar-benar setuju. apalagi kalau menurutku di podcast itu kan termasuk lahan hijau yang segar gitu loh. Belum banyak yang bikin gitu. Ya begitu sih kalau teman-teman ngerasa di podcast ini. Kalau Ya, aku mungkin aku benar. nggak ngerti ya. Maaf. Kalau kamu kan di bidang MC pre-MC-an duniawi gitu kan, ada MC kondang mendengarkan podcastmu gitu. Kalau aku memang sih ada satu podcast satu episodeku itu nggak aku share. Jadi aku share-nya tuh telat gitu loh, kayak sehari setelahnya. Nah, yang mendengarkan itu tuh cuman ada 6 orang di hari itu. Di hari aku ngepost. Terus habis itu nggak lama, kayak sekitaran ya lama sih, kayak 3 mingguan gitu. Ada yang nge-email aku, kan kamu tahu sendiri kan Ben, aku sering kayak ala-ala flight attendants gitu kan, kayak announcer gitu. Dan finally tuh ada orang yang nge-email aku terus bilang kayak, kamu mau nggak jadi VO talent gitu-gitu. Terus aku kayak gitu kan, ternyata dari mana gitu kan, aku kan kayak bingung. Ternyata dia itu menemukan podcastku. Pertama itu aku ngepost di Instagram dulu, dia sempat ngeliat Q&A gitu. Terus habis itu dia dengerin podcastku karena ada di mana tuh namanya di highlightsku kan. Terus dia dengerin semuanya, dia bilang suara kamu bagus. Ya emang sih beneran, sebenarnya tuh bayarannya tuh nggak seberapa, cuman kayak yang impactnya tuh gede banget. Ternyata wow, ternyata aku cuma nge-share di teman-temanku aja, itu tuh kayak ada yang nge-share lagi kayak gitu-gitu. Nah, terus sekarang pendengarnya jadi nambah, padahal aku udah nggak pernah upload episode lagi kan. Terakhir tuh kapan itu tuh sebetulnya aku nggak mau lagi. Terus kayak yang tiba-tiba nambah kayak sehari tuh 15, ya ampun, gede banget. Terus keren banget, ya Allah, terharu. Soalnya Instagram itu kan termasuk portofoliomu, kontenmu toh. Portofoliomu itu apapun itu ditaruh di Instagram gitu loh. Nah, iya benar. Soalnya aku pun sedikit ngerasa impact-nya ya. Sebelum ke gas ya, aku mau sedikit sharing. Dulu itu pas aku kan iseng-iseng bikin VO gitu tuh. Apapun itu tak bikin VO gitu tuh, terus tak upload. Kebetulan ya dapat tawaran itu juga, salah satu job itu ngisi di Artfest gitu toh. Gini nih, kalau kamu kan mungkin ngisi toh, terus kamu kasih ke klien toh. Nah itu aku ngisi, aku juga dengerin suaraku selama 6 hari gitu loh di gedung gitu loh. Aku jujur ya ngerasa kayak merinding loh suaraku kayak gini ya kalau di-publish di tempat umum gitu. Ayo baru first time gitu sih langsung. Soalnya event tingkat kabupaten coy, bahkan bisa dikatakan provinsi sih. Gitu loh. Wow, keren aku banget. ngerasa ternyata gini ya impact-nya ya. Yang penting kalau bikin konten itu konsisten gitu ya. Kalau kamu gimana Gas? Ada yang itu nggak? Maksudnya berimpact gitu nggak sama kayak yang aku rasain sama Ninda rasain juga? Aku sih kalau podcast belum begitu ngimpact ya. Beda justru sama buku. Atau kebalik, dari buku dulu malahan? Atau awalnya kamu dari buku dulu ya? Iya, aku dari buku dulu memang. Jadi waktu itu ya memang aku cuman ketika perilisan aku cuman posting di Instagram. Siapalah aku baru menulis satu buku kan. Itu juga buku debut kan. Jadi ya udahlah share aja. Tapi memang itu aku inget tuh, itu 6 Desember aku nerbitin buku. Udah terbit gitu. Udah rilis itu 6 Desember. Terus setelah itu sepanjang Desember aku memang sering nge-upload foto-foto buku, jadi buat branding. Jadi aku di kafe mana aku upload, terus aku lagi di mana aku upload gitu. Memang sering karena itu memang buat nge-branding 1-2 bulan pertama. Dan ternyata impact-nya itu kerasa sekitar 1 bulan setelahnya. Jadi ada temanku SMA itu tiba-tiba DM aku, "Gas, gue bagi nomor WA lu dong. Bu Novi itu guruku waktu SMA, itu guru ekonomi. Bu Novi minta buat apaan? Iya kan lu katain lu kan nulis buku. Nah, Bu Novi maksudnya mau ngundang lu gitu nanti sebagai alumni yang udah punya karya.
Jadi istilahnya tuh kayak pendidikan nggak hanya ini, cuman ya tertunda COVID. Waktu tertunda COVID, terus gue jadi aku jadi ya udahlah, tunggu nggak dikontak juga nggak apa-apa. Pas November kemarin ternyata si Bu Novi ini ngontak aku. Gas, kamu udah nulis buku ya? Iya Bu, ini segala macam. Terus nanti kalau misal Ibu ada seminar tentang kesenian apa-apa, Ibu ngundang kamu ya. Kamu jadi pembicara. Ya Bu, siap. Nanti saya kondisiin waktunya juga. Asal pas, oke, gitu kan. Tak jawab aja. Sekarang sih sampai sekarang memang masih belum dikontak, tapi seenggaknya udah ada yang notice gitu loh. Bahwasannya memang aku memiliki buku gitu. Jadi ya alhamdulillah itu sih mungkin karena impact Instagram juga. Jadi sampai ke orang-orang juga gitu. Berarti sangat berjasa ya Instagram itu ya. Ya sangat. Bener sih, all medsos bisa kita coba. Aku sebenarnya mau nyoba itu TikTok juga Nin. Besok diajarin ya Nin. Oh iya, saya pro. Oke. Teman-teman ada nggak harapan buat 2021 yang bisa saja ini adalah 2020 versi batch 2. Kalian siap nggak menghadapi 2021? Apa harapan Siap kalian dong. buat 2021? Apa ayo Nin? Yang jelas kita sama seperti yang lain, sama yang sebelum-sebelumnya pasti bakal jadi lebih baik lagi ya kan? Lebih konsisten lagi, lebih sadar diri ya kan? Udah begitu aja. Klise banget ya. Sama 2020. Kalau kamu gimana, Gas? Aku berharap sebenarnya ada 2 yang paling penting sih. Yang pertama tuh ya web seriesku yang tertunda dari Agustus itu bisa udah jadi dan bisa naik ke YouTube. Terus yang kedua aku juga lagi ngirim bukuku yang kedua lagi ku kirim ke satu penerbit besar sekali sampai punya toko buku. Ya, semoga ya teman-teman apapun yang sedang itu sih kalian garap, 2021. semoga lancar di 2021. Amin. Ini aku upload ke YouTube ya teman-teman, Amin. atas izin kalian. Oh iya, boleh, siap. Oke, terima kasih teman-teman telah bergabung di kontennya Ruben Mahendra. Nanti kalau cover audionya aku upload juga di Spotify deh. Terima kasih teman-teman. See you next time. Terima kasih yang udah dengerin juga. Terima kasih yang udah menyimak. Dadah, bye-bye. See you next time.